Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dian. Saya Tisha. Saya Alvin. Eh, Kali ini kita akan bersama-sama menelusuri jejak budaya yang tersimpan dalam sebuah makam. Eh, Tempat ini sekilas mungkin hanya tempat biasa, tetapi jika diteliti lebih dalam, ada menyimpan cerita panjang, juga peradaban serta warisan leluhur yang sangat berharga. Makam bukan hanya sekedar tanah peristirahatan, tetapi juga ruang ingatan kolektif yang menyambungkan masa kini dengan masa lalu, bahkan juga dengan masa depan. Disinilah kita bisa menemukan identitas, nilai, dan tradisi yang telah dijalani oleh generasi-generasi sebelumnya. Di Nusantara, keberadaan makam itu mempunyai makna yang sangat mendalam, dan hampir setiap pemakaman yang ada di Indonesia ini itu pasti terhubung dengan salah satu tokoh penting. Juga terikat dengan tradisi masyarakat dan simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan yang ada di dalam daerah tersebut. Jadi tidak heran kalau banyak makam yang jadi pusat ziarah dan juga pusat tempat masyarakat untuk berdoa. Demikian pula dengan makam di daerah Mangli. Masyarakat sekitar meyakini bahwa makam ini bukan hanya bagian dari ruang kematian, tetapi juga bagian dari kehidupan itu sendiri. Makam di Mangli menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah masyarakatnya. Dari generasi ke generasi, makam ini tetap terjaga, tetap diziarahi, dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan spiritual warga setempat. Dalam video kali ini kita akan membagi pembahasan ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pengertian makam serta latar belakang keberadaannya di tengah masyarakat, bagaimana sebuah makam bisa dimaknai tidak hanya secara religius, tetapi juga secara sosial dan budaya. Kedua, kita akan menelusuri evolusi bentuk makam dari masa ke masa, bagaimana perubahan zaman, masuknya pengaruh agama, serta tradisi lokal melahirkan berbagai bentuk nisan yang khas dan syarat makna. Termasuk di dalamnya nisan-nisan di Mangli yang memiliki keunikan tersendiri dan menjadi bagian dari jejak sejarah lokal. Ketiga, kita akan mendalami tradisi ziarah yang hidup di sekitar makam. Ziarah bukan sekedar ritual doa, melainkan juga ruang kebersamaan yang memperkuat ikatan sosial masyarakat. Di Mangli, tradisi ziarah ini menjadi sarana menjaga keharmonisan antar warga sekaligus menjaga hubungan dengan para leluhur. Mari kita ikuti perjalanan ini bersama-sama. Kita akan melihat bahwa sebuah makam bukan hanya batu nisan dan tanah yang membungkus jasad, tetapi juga sebuah teks budaya yang bisa kita baca, kita maknai, dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk memahami lebih jauh tentang pengertian makam serta latar belakang keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat ini. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa makam hanyalah sebidang tanah, gundukan sederhana tempat jasad seseorang dimakamkan. Namun sejatinya makam menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar itu. Sejak manusia pertama kali mengenal konsep kematian, mereka juga mulai mencari cara untuk menghormati dan memperlakukan jasad orang yang telah meninggal. Di berbagai belahan dunia dari zaman prasejarah hingga era modern, manusia membangun ruang peristirahatan terakhir dengan cara yang beragam. Ada yang membuat gundukan tanah, ada yang menggunakan batu-batu besar seperti dolmen dan menhir, ada pula yang membangun piramida megah seperti di Mesir. Semua ini memperlihatkan bahwa makam adalah representasi budaya, spiritualitas sekaligus identitas suatu masyarakat. Kata makam sendiri dalam tradisi Islam berasal dari bahasa Arab makom, yang berarti tempat atau kedudukan dalam konteks kematian.
makam merujuk pada tempat jasad seseorang disemayamkan. Akan tetapi makna makam tidak hanya berhenti pada fungsi fisik sebagai tempat penguburan. Ia juga menjadi simbol transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Karena itu, makam selalu diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kesakralan. Jika kita melihat ke dalam sejarah Nusantara, makam memiliki posisi penting sejak masa-masa awal. Pada masa kepercayaan animisme dan dinamisme, makam dipandang sebagai tempat roh leluhur bersemayam. Masyarakat percaya bahwa arwah orang yang meninggal tidak sepenuhnya pergi, melainkan tetap hadir dan berhubungan dengan dunia orang hidup. Karena itu, makam sering dijaga, dirawat, bahkan dijadikan pusat ritual untuk memohon keselamatan atau meminta restu leluhur. Ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Kepulauan Nusantara, tradisi pemakaman mengalami perubahan. Sebagian masyarakat mengenal kremasi atau pembakaran jenazah, namun banyak juga yang tetap mengubur jasad dengan ditandai batu atau nisan sederhana. Unsur religius mulai masuk ke dalam bentuk makam. Misalnya adanya stupa kecil atau hiasan relief pada batu nisan. Namun pada hakikatnya fungsi sosial dan spiritual makam tetap sama, sebagai ruang penghormatan terhadap mereka yang sudah mendahului. Memasuki era Islam, pemakaman menjadi salah satu aspek penting dalam tata kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan tata cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan hingga menguburkan. Di sinilah kita melihat bahwa makam memiliki dimensi religius yang lebih jelas. Kubur atau makam bukan sekedar simbol, tetapi juga bagian dari syariat yang harus dilaksanakan. Nisan kemudian berkembang menjadi tanda identitas. Siapa yang dimakamkan, kapan wafatnya, bahkan ada doa dan kaligrafi yang dituliskan di atasnya. Namun yang menarik, meskipun Islam membawa aturan baru, tradisi lokal tidak sepenuhnya hilang. Masyarakat Nusantara tetap menyematkan unsur-unsur budaya dalam bentuk makam. Misalnya makam Raja-Raja Jawa masih dibangun dengan gapura megah bergaya Hindu-Buddha, tetapi di dalamnya terdapat nisan bernuansa Islam. Hal ini menunjukkan bahwa makam adalah ruang akulturasi, tempat bertemunya agama, budaya, dan sejarah. Sekarang mari kita masuk lebih khusus ke dalam makam di daerah Mangli. Jika kita bertanya mengapa masyarakat Mangli begitu menjaga makam dan menjadikannya bagian penting dalam kehidupan mereka, jawabannya ada pada fungsi sosial dan spiritual makam itu sendiri. Makam tidak hanya menjadi tempat bersemayamnya jasad, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antar generasi. Anak cucu datang berziarah, membersihkan makam, membaca doa, dan menaburkan bunga. Aktivitas ini tidak sekedar ritual, tetapi juga sarana memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, makam juga diyakini memiliki dimensi sakral. Tokoh-tokoh tertentu yang dimakamkan dianggap memiliki karomah atau kedekatan dengan Tuhan. Karena itu, makam mereka kerap diziarahi oleh banyak orang, tidak hanya keluarga tetapi juga masyarakat luas. Fenomena ini membuat makam menjadi pusat spiritual sekaligus sosial. Di sekitar makam biasanya muncul aktivitas ekonomi kecil, misalnya penjual bunga, penjual dupa, atau pedagang makanan bagi para peziarah. Dengan kata lain, makam hidup sebagai ruang budaya yang menyatukan banyak aspek kehidupan. Dalam konteks makam di Mangli, makam juga menjadi penanda identitas lokal. Ia bukan hanya bagian dari sejarah keluarga, tetapi juga sejarah desa atau daerah. Setiap makam tua menyimpan cerita, siapa tokoh yang dimakamkan dan apa perannya di masyarakat. Bagaimana kehidupannya hingga bagaimana ia dikenang setelah wafat. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari narasi kolektif masyarakat setempat. Hal lain yang penting adalah fungsi makam sebagai pengingat akan kefanaan manusia. Dalam Islam, ziarah makam dianjurkan agar kita selalu ingat kepada kematian.
Kalimat yang sering kita dengar, zikrul maut, yaitu mengingat mati, menjadikan makam sebagai cermin bagi yang masih hidup. Ketika kita berdiri di depan makam, kita seakan diingatkan bahwa hidup ini sementara dan setiap manusia pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun pemaknaan makam tidak selalu sama antar generasi. Bagi generasi tua, makam mungkin adalah ruang sakral yang harus dijaga penuh hormat. Sementara bagi generasi muda, makam bisa dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dipelajari dan dilestarikan. Disinilah letak pentingnya kajian sejarah dan kebudayaan, agar kita tidak hanya melihat makam sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai teks budaya yang bisa dibaca dan dimaknai ulang sesuai konteks zaman. Jadi jika kita rangkum, pengertian makam dapat dipahami dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi fisik. Makam adalah tempat bersemayaman terakhir bagi jasad manusia. Kedua dimensi sosial, makam adalah ruang kebersamaan, tempat keluarga dan masyarakat memperkuat ikatan dengan tradisi leluhur. Ketiga dimensi spiritual, makam adalah ruang sakral, tempat doa dipanjatkan sekaligus pengingat akan kehidupan akhirat. Dalam konteks daerah Mangli, ketiga dimensi ini hadir sekaligus. Makam menjadi simbol warisan sejarah, pusat ritual keagamaan, serta ruang sosial yang mempererat masyarakat. Oleh sebab itu, mempelajari dan memahami makam tidak hanya penting bagi ahli sejarah atau arkeolog, tetapi juga bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan tradisi leluhur. Itulah sekilas uraian tentang pengertian makam dan latar belakang keberadaannya, khususnya dalam konteks budaya, Nusantara, dan daerah Mangli. Dengan memahami hal ini, kita dapat melangkah ke pembahasan berikutnya mengenai bagaimana makam berkembang dari masa ke masa, bagaimana bentuknya berevolusi, dan bagaimana nisan menjadi simbol yang kaya makna. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana evolusi bentuk makam itu berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana juga makam itu menjadi simbol penting dalam masyarakat, termasuk yang ada di daerah Mangli ini. Ketika kita membicarakan makam, pasti tidak akan lepas dari konteks sejarah dan bentuk kebudayaannya. Makam ini bukanlah hal yang statis, tetapi ia akan berubah seiring berkembangnya zaman. Yang pertama, saya akan membahas makam pada masa prasejarah. Di masa prasejarah, seorang yang meninggal itu hanya dimakamkan di tanah yang dangkal dan tidak ada gundukan atau tidak diberi tanda. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian mereka mengenal seperti dolmen, menhir, serta sarkofagus. Dolmen ini adalah meja batu yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi arwah leluhur. Sedangkan menhir itu berupa batu tegak yang ditancapkan sebagai penanda keberadaan terakhir seseorang. Sementara sarkofagus itu peti batu yang digunakan untuk menyimpan jasad agar tetap terjaga. Semua ini menunjukkan bahwa jauh sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat sudah memiliki tradisi menghormati leluhur lewat pemakaman. Dalam tradisi pemakaman ini memberikan nilai yang menonjol bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa seseorang yang meninggal itu tidak pergi sepenuhnya, melainkan masih berhubungan dengan orang yang ada di dunia. Kedua, pemakaman di era Hindu-Buddha. Memasuki abad pertama hingga abad ke-14, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di Nusantara. Hal ini juga tampak dalam bentuk makamnya. Pada masa ini, kita mengenal candi makam. Para raja atau bangsawan tinggi seringkali dimakamkan dengan bentuk candi. Misalnya ada Candi Gunung Jago yang ada di Jawa Timur yang diyakini sebagai makam Raja Wisnuwardana. Walaupun masyarakat sudah banyak mengenal mengenai kremasi, banyak juga yang mengubur jasad dengan penanda bentuk bangunan batu. Nisan mulai hadir dengan bentuk yang dipengaruhi Hindu-Buddha, seperti adanya relief, ukiran flora, bunga, serta simbol-simbol kosmologis. Di sisi lain, rakyat biasanya juga tetap memakamkan dengan cara sederhana.
seperti berupa gundukan atau penanda batu yang ada di sini. Di bagian ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dalam bentuk makam itu ada. Seperti semakin tinggi statusnya, maka makin megah juga makamnya. Dan semakin rendah status seseorang juga makamnya akan biasa-biasa saja. Kemudian pengaruh Islam. Seiring masuknya Islam ke Nusantara yang di abad ke-13 hingga seterusnya, bentuk makam mengalami perubahan besar. Islam membawa tata cara penguburan yang sederhana. Contohnya, jasad dibungkus dengan kain kafan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, lalu ditutup dengan tanah. Namun, di atas makam biasanya dipasang nisan sebagai penanda, dan nisan pada awal Islam ini umumnya sederhana. Bentuknya pipih dengan inskripsi kaligrafi Arab. Tulisan yang ditorehkan biasanya berupa almarhum, nama orangnya, tanggalnya, dan doa-doa singkat. Seiring berkembangnya zaman, bentuk nisan itu juga beragam, dari yang awalnya berbentuk gada, pipih, peluru. Sekarang juga ada nisan yang memiliki ukuran sulur-suluran, juga memiliki kaligrafi yang indah. Di beberapa daerah, nisan juga menampilkan pengaruh lokal. Misalnya di Jawa ada nisan yang berbentuk seperti gunukan dalam wayang dan yang melambangkan perjalanan hidup manusia menuju keabadian. Nisan tidak hanya menjadi tanda identitas, tetapi juga jadi simbol di mana seseorang yang biasa-biasa saja status sosialnya itu akan memiliki nisan yang bentuknya sederhana, sedangkan seseorang yang mempunyai status sosial yang tinggi, makamnya akan semakin mewah dan megah, dan ukiran-ukirannya akan semakin rumit. Makna simbolik nisan. Selain penanda, nisan juga memiliki makna simbolis yang artinya tuh sangat dalam. Contohnya nisan yang berbentuk gada atau peluru, itu melambangkan kekuatan atau kejantanan. Kemudian ada nisan berbentuk pipih dengan kaligrafi, itu menunjukkan keutamaan ilmu agama dan juga doa. Kemudian juga ada nisan berhias sulur atau flora, itu mencerminkan konsep hidup yang terus berlanjut meski jasad sudah beristirahat. Kemudian bentuk makam dari sederhana ke makam yang megah. Evolusi bentuk makam juga menunjukkan bagaimana masyarakat melihat hubungan antara dunia yang fana dan dunia baka. Pada masa awal, makam dibuat sederhana untuk menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Namun seiring perkembangan, banyak makam tokoh penting yang dibangun lebih megah dari sebelumnya. Di Mangli, fenomena ini juga terlihat. Makam tokoh dihiasi dengan nisan tinggi, terkadang diberi cangkup atau juga bangunan pelindung. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi makam dari cuaca, tetapi juga menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap sosok tersebut. Namun di balik semua perbedaan bentuk itu ada satu nilai yang sama. Makam tetap menjadi ruang penghormatan dan peringatan akan kematian. Fungsi sosial dan budaya dari makam. Fungsi nisan ini berfungsi sebagai dokumen sejarah, di mana kita dapat mengetahui nama, tahun wafat, bahkan kadang peran sosial orang yang dimakamkan. Dengan demikian, nisan bukan hanya penanda kubur, melainkan arsip budaya yang menyimpan informasi berharga bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi jika kita rangkum evolusi bentuk makam dari nisan dari masa ke masa, itu memperlihatkan perjalanan panjang budaya masyarakat. Dari sekedar gundukan tanah sederhana di masa prasejarah, kemudian candi makam di masa Hindu-Buddha, dan nisan kaligrafi di masa masuknya Islam ke Nusantara. Hingga ada bentuk sinkretik yang memadukan tradisi lokal dengan ajaran agama. Di Mangli, makam dan nisan menjadi saksi bisu pertemuan nilai agama, budaya, dan sejarah yang
yang menyimpan kisah, simbol, serta identitas masyarakat yang masih hidup. Dengan memahami evolusi ini, kita bisa melihat bahwa makam bukan sekedar ruang kematian, tetapi juga teks budaya yang penuh makna dan diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya. Baik, kita telah sampai pada sesi terakhir. Saya akan mengajak Anda mendalami salah satu aspek yang membuat makam di Mangli tetap hidup hingga hari ini, yaitu tradisi ziarah. Kita juga akan membicarakan bagaimana tradisi ini mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang terus dipelihara oleh masyarakat. Yang pertama, ziarah sebagai tradisi lama. Ziarah makam adalah praktek yang sudah dilakukan sejak dahulu. Di berbagai kebudayaan dunia, ziarah selalu hadir sebagai cara manusia menjalin hubungan dengan leluhur atau tokoh yang dihormati. Di Mesir kuno, orang berziarah ke piramida untuk memberi persembahan. Di Tiongkok ada tradisi Qingming Festival, di mana keluarga membersihkan makam leluhur dan mempersembahkan makanan. Di Nusantara, ziarah makam sudah ada sejak masa prasejarah, meskipun wujudnya berbeda. Orang-orang memberi sesaji di dolmen atau menhir sebagai penghormatan terhadap arwah leluhur. Tradisi itu berlanjut pada masa Hindu-Buddha, lalu diperkaya dengan ajaran Islam. Dalam Islam, ziarah dianjurkan sebagai sarana zikrul maut atau mengingat kematian, serta sebagai bentuk doa untuk orang yang telah wafat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis ini menegaskan bahwa ziarah bukan sekedar ritual, tetapi juga sarana pendidikan spiritual. Yang kedua, ziarah di Mangli. Di daerah Mangli, tradisi ziarah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Makam bukan hanya tempat sunyi yang ditinggalkan, melainkan selalu dikunjungi, dirawat, dan dijadikan pusat aktivitas sosial. Yang kedua, ziarah di Mangli. Di daerah Mangli, tradisi ziarah menjadi bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Makam bukan hanya tempat sunyi yang ditinggalkan, melainkan selalu dikunjungi, dirawat, dan dijadikan pusat aktivitas sosial. Setiap hari, terutama pada sore hari, menjelang maghrib atau pagi menjelang siang, kita bisa melihat orang-orang datang untuk berziarah. Mereka membawa bunga tabur, dupa, atau air dan bunga. Mereka duduk di dekat makam membaca doa, tahlil, atau surah-surah Al-Quran. Selain itu, mereka menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan. Pada waktu-waktu tertentu, ziarah dilakukan secara massal. Misalnya, menjelang bulan Ramadan, masyarakat Mangli melakukan tradisi nyaduran, yaitu membersihkan makam bersama-sama, menaburkan bunga, lalu membaca doa secara berjamaah. Tradisi ini memperlihatkan betapa eratnya ikatan sosial masyarakat dengan leluhurnya. Selain nyadran, ada juga tradisi haul, yaitu peringatan wafatnya seseorang tokoh yang dimakamkan. Haul biasanya dilaksanakan setiap tahun, dihadiri keluarga, tetangga, bahkan masyarakat dari luar daerah. Acara haul bukan hanya ziarah, tetapi juga pengajian, pembacaan tahlil, serta pembagian makanan. Dengan cara ini, makam tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat. Yang ketiga, dimensi spiritual ziarah. Bagi masyarakat Mangli, ziarah memiliki makna spiritual yang mendalam. Saat duduk di depan makam, orang merasa dekat dengan mereka yang telah mendahului. Doa yang dipanjatkan tidak hanya untuk almarhum, tetapi untuk diri sendiri agar senantiasa diberi petunjuk dan keselamatan. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa tokoh-tokoh tertentu yang dimakamkan di Mangli memiliki karomah atau kedekatan dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena itu, makam mereka banyak didatangi oleh orang dari luar daerah. Para peziarah berharap bisa mendapatkan keberkahan, kemudahan hidup, atau kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Fenomena ini menjadikan makam sebagai pusat spiritual yang melampaui batas wilayah lokal.
Namun, perlu ditekankan bahwa tradisi Islam, doa tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makam hanya menjadi wasilah atau sarana untuk mengingat dan mendoakan, bukan tempat meminta selain kepada Tuhan. Yang keempat, nilai sosial tradisi ziarah. Selain dimensi spiritual, tradisi ziarah juga memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Pertama, ziarah mempererat hubungan keluarga. Saat nyadran atau haul, anak cucu dari berbagai daerah pulang ke kampung halaman. Mereka berkumpul, membersihkan makam, lalu berdoa bersama. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat ikatan keluarga besar. Kedua, ziarah memperkuat solidaritas masyarakat. Saat membersihkan makam desa, semua orang bekerja sama tanpa memandang status sosial. Ada yang mencangkul, ada yang menyapu, ada yang menyiapkan makanan. Kebersamaan ini menumbuhkan rasa gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa termasuk Mangli. Ketiga, ziarah juga menciptakan identitas bersama. Masyarakat Mangli memiliki kebanggaan terhadap makam-makam tua yang ada di daerah mereka. Dengan berziarah, mereka merasa terhubung dengan sejarah lokal, dengan tokoh-tokoh yang berjasa, serta dengan identitas budaya yang diwariskan leluhur mereka. Yang kelima, ziarah dan aktivitas ekonomi. Yang menarik, tradisi ziarah juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Di sekitar makam sering muncul pedagang bunga, pedagang dupa, pedagang air wangi atau makanan ringan. Pada saat haul atau nyadran, pedagang bahkan bisa datang dari luar daerah. Fenomena ini menjadikan makam sebagai ruang ekonomi kecil yang memberikan penghidupan tambahan bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, makam di Mangli tidak hanya punya fungsi spiritual dan sosial, tetapi juga berkontribusi dalam roda perekonomian lokal. Yang keenam, makam sebagai ruang edukasi. Ziarah juga punya nilai edukasi. Bagi anak-anak muda, ziarah menjadi sarana belajar tentang sejarah leluhur mereka. Saat mereka datang ke makam, mereka mendengar cerita siapa yang dimakamkan, bagaimana jasanya, dan apa yang bisa dipelajari dari kehidupan sang mayat. Dengan demikian, makam berfungsi sebagai ruang kelas terbuka, tempat nilai-nilai sejarah dan moral diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketujuh, tantangan dan pelestarian tradisi. Namun, tradisi ziarah juga menghadapi tantangan. Generasi muda yang lebih akrab dengan kehidupan modern kadang menganggap ziarah hanya sekedar ritual tanpa makna. Ada juga yang mengkritik bahwa sebagian praktik ziarah bisa melenceng dari ajaran agama jika tidak dipahami dengan secara benar. Karena itu, penting untuk memberi pemahaman bahwa ziarah bukanlah aktivitas mistik atau klinik, melainkan sarana spiritual, sosial, dan budaya yang luhur. Pelestarian tradisi ini perlu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama sekaligus menghargai warisan leluhur. Yang kedelapan, ziarah sebagai identitas budaya Mangli. Jika kita tarik kesimpulan, tradisi ziarah di Mangli tidak bisa dilepaskan dari identitas budaya masyarakatnya. Makam bukan hanya ruang kematian, melainkan juga ruang kehidupan. Ia menjadi titik temu antara dunia fana dan akhirat, antara individu dan komunitas, antara masa lalu dan masa kini. Ziarah membuat makam tetap hidup, bukan hanya sebagai batu nisan, tetapi sebagai pusat doa, pertemuan, gotong royong, bahkan ekonomi. Dengan demikian, makam di Mangli berfungsi sebagai cermin budaya, memperlihatkan siapa masyarakatnya, apa yang mereka percayai, dan bagaimana mereka menjaga warisan leluhur mereka. Baik teman-teman, pada sisi terakhir ini ada kesimpulan yang dapat kita tarik, bahwa di balik sunyi yang tenang berbaringlah kisah yang tak pernah mati. Makam bukan sekedar gundukan tanah, ia adalah lembaran sejarah yang tertulis tanpa tinta. Setiap nisan adalah tanda, setiap ukiran adalah bahasa, setiap bunga yang didaburkan adalah doa yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Makam di Mangli mengajarkan kita
bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat dan kematian adalah pintu menuju keabadian. Di sana harta dan pangkat kehilangan makna karena semua manusia akhirnya kembali pada pelukan Sang Maha Kuasa. Di hadapan makam kita belajar rendah hati, kita diajak mengenang bukan untuk melupakan. Kita diajak menghormati bukan untuk meremehkan. Sebab menjaga makam bukan hanya merawat batu dan tanah, melainkan merawat jiwa sejarah, akar budaya, dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Teman-teman yang berbahagia, setiap makam adalah cermin kehidupan. Ia memantulkan siapa diri kita yang sebenarnya, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Semoga dari sunyi makam kita temukan suara kebijaksanaan. Semoga dari nisan yang diam kita membaca makna kehidupan. Dan semoga dari doa yang terlantun kita diingatkan untuk selalu berbuat kebajikan. Hingga tiba saatnya nama kita pun terukir di batu peringatan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.